bahwa sebenarnya puasa ini juga menjadi madrasah kehidupan. Artinya bahwa puasa ini bukan hanya tidak makan dan minum, tapi juga sebagai proses pembentukan karakter, sebagai proses pembentukan mental dan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, Bapak. Selamat sore juga, Ya, Mas. bagaimana kabarnya, Gi? Alhamdulillah sore hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik, dan juga masih tetap berpuasa. Bagaimana, Pak? Puasanya lancar? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah lancar. Lancar. Alhamdulillah. Akhirnya saya sampai bisa hari ini. bertemu Bapak di dalam podcast Nastar ini ya, Pak. Nah, yang dimana sekarang udah di penghujung bulan Ramadan juga ya, Pak. Udah ke 24 ya. Udah ke Iya. 24 puasa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebentar lagi Iya, sebentar lagi udah mau lebaran ya, Pak ya. Lebaran. Oke. Nah, di sini kita kan mau ngebahas tentang puasa untuk menggapai prestasi dunia dan akhirat. Ya. Nah, kan sering kali kita berpikir kalau lagi puasa ya udahlah energi kita berkurang, semangat kita ngerasa berkurang juga gitu. Nah, target kita juga ngerasa menurun gitu kan ya, Pak ya, selama puasa. Nah, tapi apakah justru puasa ini tuh bisa menjadi momen terbaik untuk kita mengupgrade diri, mengupgrade value diri gitu. Jadi, Pak, kalau misalnya kita bicara dalam konteks pelajar ataupun mahasiswa maupun pekerja gitu, sebenarnya nilai apa sih yang kita dapat dari puasa yang paling kuat dampaknya gitu untuk meningkatkan kualitas diri? Baik. Terima kasih, Mas Akil. Akil. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Akil. Berkaitan dengan puasa ya, dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas diri. Bahwa sebenarnya puasa ini juga menjadi madrasah kehidupan. Artinya bahwa puasa ini bukan hanya tidak makan dan minum, tapi juga sebagai proses pembentukan karakter, sebagai proses pembentukan mental dan spiritual. Oleh karena itu, dengan puasa ini sebenarnya kita bisa menjadi untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya. Nah, dalam konteks pelajar, mahasiswa ataupun pekerja, bahwa puasa ini kadang-kadang malah justru ada yang memiliki persepsi bahwa puasa ini lemes ya. Jadi mau bekerja kok mau belajar kayaknya jadi malas. Nah, justru di sini puasa ini sebenarnya bukan menjadi penghalang untuk kita lebih produktif ya. Karena sebagai pelajar yang memang tugasnya adalah belajar ataupun para pekerja tetap bekerja. Nah, di sini tentunya kita kembali kepada niat kita ya, kepada niat kita. Kuatkan niat kita ya, bahwa puasa yang saya lakukan adalah lillah, untuk Allah, untuk menggapai ridho Allah ya. Sehingga dengan niat yang kuat insya Allah akan menguatkan semuanya ya, akan menguatkan semuanya. Karena dengan niat yang kuat insya Allah akan mempengaruhi terhadap perilaku kita, pemikiran kita, semangat kita untuk tetap melakukan aktivitas sesuai dengan yang kita lakukan ataupun sesuai dengan tugas kita. Para pelajar misalkan ya, dengan berpuasa tidak menjadi alasan untuk tidak belajar, menjadi malas, sinau misalkan ya. Nah, di dalam puasa ini banyak sekali waktu dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri.
untuk belajar misalkan membaca karena di dalam waktu Ramadan ya, ini kan kita misalkan bangun lebih awal, lebih kasih ya. Ya, misalkan disitulah kita bisa menggunakan waktu untuk mengaji, misalkan untuk belajar yang mata kuliah ataupun yang lain. Kemudian untuk para pekerja misalkan ya, ketika niatnya itu kuat, insya Allah Allah pun akan menguatkan kepada hambanya yang sedang berpuasa ini, karena untuk mencari nafkah misalkan, untuk bekerja. Dan ini sudah banyak terbukti kok Mas ya. Mohon maaf misalkan ya, para petani misalkan yang bekerja di sawah ya, ketika sedang berpuasa kepanasan, tapi karena keimanannya yang kuat, niatnya puasa adalah kuat untuk mencari ridha Allah, tetap bisa melaksanakan pekerjaannya di sawah dengan baik. Nah, jadi di sini kembali kepada niat kita harus dikuatkan. Dan di bulan puasa ini kan juga merupakan ladang pahala yang luar biasa bagi kita. Berarti intinya iman kita harus lebih dikuatkan lagi. Betul. Niat kita harus dimatangkan lagi gitu. Betul. Ya Pak ya. Oke. Terus kadang kan kita ngerasa sering orang bilang kalau misalnya kita lagi puasa, ya maklum lah namanya orang lagi puasa, kita jadi agak kendor, agak lemes gitu semangatnya gitu. Nah, menurut Bapak nih, apakah puasa ini memang seharusnya jadi alasan buat kita menurunkan target ataupun jadi justru sebaliknya gitu? Ya, tadi sudah saya singgung sebenarnya ya, bahwa alasan puasa itu ya untuk misalkan menjadi tidak belajar, menjadi ada rasa malas-malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya. Sebenarnya itu bukan menjadi alasan, karena puasa ini tetap kita bisa lebih produktif ya untuk melakukan aktivitas yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Ya, di sini tentunya dengan membangun semangat ya, bahwa yang kita lakukan sebagai seorang pelajar misalkan, bahwa kita belajar di bulan Ramadan sedang puasa akan mendapatkan nilai pahala yang lebih banyak, yang lebih baik. Karena belajar adalah kewajiban kita sebagai seorang pelajar misalkan. Nah, di dalam bulan Ramadan itu merupakan kategori ibadah ya, dan ibadah di dalam bulan puasa itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini tetap harus semangat, tidak ada alasan menjadi kendor, menjadi malas, lemes dan sebagainya. Tapi ketika dibangun semangat dalam diri kita, dalam hati kita, insya Allah akan tetap bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita dengan baik dan akan sesuai dengan target, insya Allah. Walaupun memang puasa itu dalam keadaan lemas ya, dalam keadaan yang energinya itu memang ya menahan lapar ya Pak ya. Iya, menahan lapar, dahaga dan sebagainya. Iya. Begitu Mas Akil ya, kira-kira. Nah, untuk dari situ kan menurut Bapak puasa ini sendiri lebih condong kepada akhirat sendiri, atau sebenarnya bisa jadi jembatan juga buat kita mengejar dunia juga, dalam artian meraih prestasi dunia juga gitu. Iya. Untuk
ibadah puasa sebenarnya ini merupakan satu ibadah sebagai sarana ya untuk meraih dunia dan juga akhirat. Kenapa? Karena di dalam ibadah puasa kita dilatih untuk tetap jujur misalkan ya, tetap disiplin. Dan di dalam ibadah puasa kita juga dilatih untuk meningkatkan kesabaran kita. Nah, itu semua sebenarnya merupakan sarana yang bisa untuk meraih prestasi dunia. Karena dengan kedisiplinan, ya, dengan kejujuran, insya Allah kita akan tetap dinaungi oleh Allah dan juga akan disukai oleh sesama manusia, karena dengan kejujuran misalkan kita lebih dipercaya oleh orang lain. Nah, ketika kita dipercaya oleh orang lain, insya Allah jalan yang menuju kepada kesuksesan untuk meraih prestasi itu akan lebih mudah kita raih. Nah, selain untuk mencapai prestasi dunia, ya, tentunya juga ini merupakan investasi akhirat. Ya. Ya, karena pada dasarnya Allah sangat menyukai terhadap orang-orang yang jujur, orang-orang yang selalu menekankan pada akhlak yang baik, karena di sini puasa kan juga membentuk karakter, membentuk akhlak yang baik dengan jujur, disiplin, ya, kemudian juga konsisten ya, dalam hablum minallah ataupun hablum minan nas, ya. Insya Allah itu yang nantinya akan menghantarkan kita mendapatkan pahala tentunya di sini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, pada dasarnya Ramadan ini adalah capainya adalah takwa. Ya. Takwa itu bukan hanya sekedar takut misalkan yang diartikan takut kepada Allah, tapi implementasinya itu sangat besar, sangat luas ya. Nah, artinya bahwa di sini ya takwa ini meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, kemudian juga menambah kedekatan kita kepada Allah, misalkan dengan meningkatkan ibadah-ibadahnya, meningkatkan sedekahnya, meningkatkan membantu sesama, kepedulian dengan sesamanya, itu merupakan satu bukti ya, satu bukti bahwa itu semua adalah merupakan wujud dari keimanan yang kita miliki dalam rangka kedekatan dengan Allah. Oke. Nah, gini Pak. Jadi kan di zaman sekarang orang sering mengukur prestasi melewat jabatan ataupun lewat pencapaian, lebih tepatnya seperti privilege gitu ya Pak. Ya. Nah, bagaimana sih puasa itu bisa membantu kita meluruskan kembali cara pandang seseorang terhadap hal tersebut gitu Pak? Makna prestasi yang sebenarnya itu bagaimana gitu Pak? Oke, makna prestasi yang dikaitkan dengan ibadah puasa ya. Ya. Jadi di sini ibadah puasa itu merupakan satu ibadah yang nilainya ya itu ataupun balasannya itu akan diberikan secara langsung oleh Allah ya. Bahwa di sini orang-orang yang rajin berpuasa bukan hanya di bulan Ramadan saja misalkan ya, tapi Senin Kemisnya misalkan, kemudian
Ya, apalagi misalkan bisa melaksanakan puasa Daud yaitu insya Allah itu akan sangat berpengaruh terhadap kepribadiannya dan juga akan berpengaruh terhadap perilaku dan juga memudahkan pertolongan Allah ya, memudahkan pertolongan Allah. Jadi capaian-capaian duniawi ya, misalkan jabatan ataupun prestasi-prestasi yang ingin diraihnya ketika dilantari istilahnya ya. Tahu dilantari nggak, Mas? Iya, dilantari, dibiarkan gitu ya Pak. Enggak. Melalui ini wasilah ya. Melalui wasilah ibadah puasa. Insya Allah itu akan berpengaruh terhadap kehidupannya dan juga kehidupan keluarganya. Dan ini saya memperhatikan terhadap beberapa keluarga misalkan ya, yang orang tuanya itu rajin sekali puasa. Ya, kalau Ramadan itu ya itu merupakan satu kewajiban yang harus dijalankan. Tapi selain Ramadan ternyata juga rajin sekali puasa Senin Kemisnya, puasa Ayyamul Bidnya ya, dan puasa-puasa yang lain. Dan ini ternyata sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarganya ataupun kehidupan secara pribadinya. Ya. Termasuk terhadap anak-anaknya ya, terhadap anak-anaknya dengan rajinnya puasa yang dilakukan oleh orang tuanya itu ternyata anak-anaknya juga Mengikuti. sukses ya, punya prestasi yang bagus. Dilalah itu ya, mungkin ya itulah yang saya katakan sebagai wasilah ya, sebagai wasilah kepada Allah dengan berpuasa itu. Anak-anaknya juga jadi cerdas, anak-anaknya juga jadi taat kepada Allah ibadahnya, kemudian juga berbakti kepada orang tuanya. Insya Allah ya, itu kalau menurut yang saya amati terhadap beberapa keluarga yang seperti itu adalah dampak dari rajinnya puasa yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Berarti dari privilege orang tua itu sendiri membangun karakter seorang anak itu ya Pak ya? Betul, betul Mas. Ya. Jadi dampaknya bukan hanya pada pribadi saja, tapi juga pada keluarga. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada puasa kan mengajarkan kita tentang sabar dan tawakal ya Pak. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap maksimal puasanya dalam berusaha, tapi juga tidak lupa berserah diri kepada Allah gitu Pak. Ya, puasa ini merupakan ibadah yang memang menguras energi katakanlah gitu ya. Cukup capek ya Pak. Iya, karena harus menahan lapar, dahaga yang mungkin dalam iklim yang panas dan sebagainya. Sementara harus tetap bekerja, harus tetap belajar dan sebagainya. Nah, di sini kesabaran kita ya harus diuji ketika sedang berpuasa ini. Nah, kembali bahwa di sini kesabaran itu adalah merupakan ujian ya dari Allah yang kepada kita semua. Kalau kita sedang berpuasa tidak
sabar ya, maka mungkin bisa akan istilahnya apa ya, medot istilahnya. Puasanya jadi putus, artinya Putus, ya batal. iya. Ketika misalkan merasa haus, aduh haus banget ya ini, waduh Pengen kalau batal, minum misalnya jadi seger banget ya. Setengah hari ya Pak. Inilah di sini puasa itu kan juga belajar atau upaya mengendalikan diri, ya, mengendalikan hawa nafsu. Ketika misalkan sedang berpuasa, memang banyak sekali godaan, ya, banyak sekali godaan. Nah, kembali kepada niat yang kuat pada kita, masing-masing diniatkan secara kuat bahwa ibadah puasa kita adalah hanya lillah, hanya untuk Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, baik yang dohir maupun yang batin. Nah, ketika kita memiliki pemikiran seperti itu, insya Allah kita akan berusaha mengendalikan diri kita. Ketika kita akan minum walaupun tidak ada orang ya di sekitar kita, kita ingat bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Ya, jadi dengan seperti itu maka insya Allah kita tidak akan jadi minum. Karena Jadi, ya, Pak. pasti Allah akan melihat, ya, walaupun tidak ada manusia yang lain, tidak ada orang lain. Nah, demikian pula misalkan ketika kita ditanya oleh seseorang kok mau berbohong misalkan. Nah, ini kan juga merupakan salah satu pengendalian diri, ya. Kejujuran harus ditegakkan, harus dikedepankan. Ketika kita berpuasa tidak boleh berbohong. Walaupun bohong itu tidak dalam kategori yang membatalkan puasa, tapi mengurangi nilai puasa. Gitu. Nah, di sini kan dalam proses meraih prestasi nih Pak ya. Ya. Kadang kita sama kayak tadi, kita ngerasa lelah, ngerasa jenuh, capek gitu ya Pak. Ingin menyerah gitu. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sih nilai-nilai puasa ini bisa ngebantu kita tetap kuat gitu? Biar nggak kita mudah putus asa, dikit-dikit nyerah, dikit-dikit pengen udahlah gitu. Itu gimana tuh Pak menurut Bapak? Ya. Ya, jadi di sini puasa kita itu kan hanya untuk Allah, ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Artinya bahwa di sini puasa yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah imanan wahtisaban, berdasarkan keimanan kita, ya. Berdasarkan keimanan kita kepada Allah, ya, bahwa kita melaksanakan puasa ini hanyalah untuk Allah, mencari ridho Allah. Jadi iman, berdasarkan iman. Kalau puasa kita tidak berdasarkan pada keimanan, maka saya yakin itu akan lemah, ya, akan lemah, mudah tergoda. Ya, misalkan puasa karena merasa tidak enak dengan tetangganya, merasa tidak enak dengan masyarakat ataupun dengan lingkungannya. Nah, kalau puasanya seperti itu, insya Allah
akan mudah tergoda oleh godaan-godaan. Ketika misalkan merasa haus, merasa lapar, tidak ada orang, misalnya, aduh nggak ada orang gila ya, tak makan misalkan, atau tak minum ya, misalnya. Itu insya Allah mudah tergoda ya, seperti itu, karena tidak dilandasi iman ya, tidak berdasarkan keimanan kepada Allah. Tapi kalau yang berdasarkan keimanan pada Allah seperti yang tadi saya katakan, bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha tahu, sehingga dalam diri kita walaupun merasa haus, merasa lapar, merasa lemas itu misalnya, tapi karena pikiran kita ya, mengatakan bahwa kalau saya minum maka Allah pasti tahu, Allah pasti mengetahui. Nah, sehingga di sini keimanan itu sangat penting ya, sangat penting untuk dijaga, untuk dipupuk ya, karena yang namanya iman itu kan katanya yazidu wa yanqusu, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, maka keimanan itu akan bisa bertambah, akan bisa menguat ya, ketika dipupuk dengan amal-amal soleh, ya, dengan amal-amal soleh. Tapi sebaliknya, keimanan itu akan bisa turun, ya, akan bisa berkurang ketika melakukan kemaksiatan ataupun melakukan dosa-dosa. Itu mempengaruhi terhadap keimanan. Ya, itu yang menyebabkan iman kita turun. Oke, berarti Gitu, Mas. intinya puasa kita tuh imanan wahtisaban ya Pak ya. Betul. Dibarengi dengan iman gitu ya Pak. Iya. Selama Ramadan kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ya Pak. Iya. Betul sekali. Ya, betul. Oke. Terus ini udah di penghujung pertanyaan ya Pak. Udah pertanyaan yang terakhir nih Pak. Oh iya. Iya. Oke. Sebelum berakhir nih, kalau saya boleh minta closing statement gitu ya Pak. Pesan singkat untuk anak muda di bulan Ramadan saat ini yang mau menjelang Ramadan, menjelang Lebaran gitu. Menjelang Lebaran. Apa sih yang paling ingin Bapak sampaikan kepada kita selaku anak muda, mahasiswa dan juga pekerja-pekerja gitu? Baik. Ya. Kita sudah menjelang Lebaran ya. Ramadan hampir berakhir. Nah, ini kalau dulu para sahabat Nabi ataupun pada zaman Rasulullah, ketika Ramadan sudah menjelang akhir atau sudah akan berakhir, mereka itu sangat sedih. Mereka sangat sedih. Kenapa? Karena mereka akan berpisah ya, dengan bulan yang sangat mulia ya. Akan berpisah dengan bulan yang sangat mulia, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung, yang sangat diistimewakan oleh Allah. Maka ketika akan berakhir, betapa sedihnya mereka. Karena kenapa mereka sedih? Karena belum tentu akan ketemu Ramadan yang akan datang lagi, yang merupakan bulan yang sangat istimewa. Tapi di kalangan kita ya, ketika Ramadan akan berakhir itu kayaknya para seneng banget ya. Mau Lebaran ya Pak soalnya. Iya, para seneng banget ya. Karena sebentar lagi akan Lebaran. Bahkan ada yang mengatakan mungkin setelah Lebaran
merdeka gitu. Udah bisa makan enak ya Pak. Iya, iya. Nah, disinilah untuk menjaga Ramadan kita, ya, menjaga ibadah-ibadah Ramadan kita yang selama ini kita jalankan, selama kita lakukan, terutama bagi kawal muda, bagi teman-teman mahasiswa, ya, maka lestarikanlah Ramadan ini di bulan-bulan yang lain. Seperti halnya karena misalkan di bulan Ramadan ini, selama Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, mengaji, ya, misalkan setelah maghrib atau setelah tarawih, ya, setelah tarawih ini kita melakukan tadarus, ya, sampai malam, bahkan ada target untuk menghatamkan Al-Quran. Kemudian sholat jamaahnya juga Dilakukan. iya, rajin terus. Nah, maka disinilah bulan puasa ini, bulan Ramadan ini sebagai latihan bagi kita selama 1 bulan ini. Maka lakukanlah di bulan-bulan yang lain seperti di bulan Ramadan, sehingga kita tetap melestarikan bulan Ramadan di bulan-bulan yang lain dalam bentuk ibadah-ibadahnya, dalam bentuk ketaatannya, dalam bentuk menjaga keimanan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan, ya, nanti bisa dilakukan di bulan-bulan yang 11 bulan yang lain seperti di bulan Ramadan ini. Oke, berarti hal-hal baik yang kita lakukan di Ramadan itu dilakukan juga di bulan-bulan lain ya Pak ya? Ya. Oke, Masya Allah, luar biasa ya Pak insight-nya Pak. Cukup memuaskan, yang tadinya saya jadi cukup haus sama materinya, sekarang jadi agak kenyang nih Pak. Walaupun lagi puasa jadi cukup kenyang. Oke. Ya. Mungkin terima kasih insight-nya kepada Bapak Nawawi. Sama-sama Mas Perhatiannya. Akil. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.